Sejarah Islam dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu cara untuk menambah ketakwaan adalah dengan mempelajari sejarah Islam, khususnya perjalanan hidup dan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Sejarah Islam dimulai sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Makkah pada tahun 570 Masehi, yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Dinamakan demikian karena pada tahun tersebut, seorang raja dari Yaman bernama Abrahah datang dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung ababil yang melempari pasukan tersebut dengan batu dari neraka sehingga mereka hancur lebur. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fil. Nabi Muhammad SAW terlahir dari keluarga yang mulia, yaitu Bani Hashim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat sebelum beliau lahir. Sedangkan ibunya, Aminah binti Wahab, wafat ketika beliau masih berusia 6 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang juga seorang pemuka Quraisy. Namun 2 tahun kemudian, kakeknya wafat dan beliau diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang jujur, santun, dan berakhlak mulia. Beliau tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan amanah. Karena sifat kejujurannya, beliau diberi gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Ketika beranjak dewasa, beliau berdagang dan bekerja untuk seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Kejujuran dan keuletan beliau dalam berdagang membuat Khadijah terkesan, hingga akhirnya mereka menikah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau sering menyendiri di Gua Hira untuk bertafakur dan mencari kebenaran. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu, beliau sangat ketakutan dan segera pulang ke rumah. Khadijah pun menenangkan beliau dan membawanya ke Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab suci terdahulu. Waraqah berkata bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah tanda bahwa beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Setelah peristiwa tersebut, beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama kali menerima Islam dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Setelah itu, Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terbuka. Namun dakwah beliau mendapat penentangan keras dari kaum Quraisy, terutama dari para pemuka suku yang merasa terancam kedudukannya. Kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Islam. Mereka menghina, menganiaya, bahkan menyiksa para pengikut Nabi. Sahabat-sahabat beliau, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan Sumayyah, harus merasakan penyiksaan yang sangat kejam. Sumayyah bahkan menjadi syahidah pertama dalam Islam karena dibunuh oleh Abu Jahal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan teguh dalam berdakwah. Beliau kemudian mengutus sebagian pengikutnya untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, demi mencari perlindungan di bawah Raja Najasyi yang adil. Selanjutnya, ketika siksaan semakin berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ini merupakan titik balik bagi Islam, karena di Madinah, Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat Islam yang kuat dan berdaulat. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah, dengan kaum Ansar penduduk Madinah yang menerima Islam. Beliau juga membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam. Dari sanalah Islam semakin berkembang dan akhirnya menjadi agama yang besar.
Hadirin yang dirahmati Allah, dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kita bisa belajar banyak hal. Beliau adalah contoh terbaik dalam segala aspek kehidupan. Kejujuran, kesabaran, keteguhan dalam berdakwah, serta kasih sayang beliau kepada umatnya adalah teladan yang harus kita ikuti. Sebagai umat Islam, kita harus meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan senantiasa berusaha menebarkan kebaikan. Selain itu, kita juga harus terus belajar dan mendalami ajaran Islam agar semakin memahami dan mengamalkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik, menjadikan kita hamba yang bertakwa, dan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.